Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kalian sudah membahas posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, buku besarnya sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan materinya ke penyusunan neraca saldo. Jadi sekarang masuk ke tahap yang baru, yaitu tahap neraca saldo. Nah, posisi tahapan dalam akuntansinya, nih tahapan dalam siklus akuntansi di perusahaan jasanya, ini dari transaksi kita sudah mencatat dalam jurnal umum. Ini sekalian kita ulangi kembali. Dari jurnal umum sudah diposting ke buku besarnya masing-masing. Nah, sekarang posisi kita sudah ada di akhir periode. Akhir periode itu maksudnya adalah akhir bulan atau akhir tahun. Jadi dalam akuntansi itu dibatasi oleh periode akuntansi. Nah, periode akuntansi itu ada yang bulanan, ada juga yang 3 bulanan, 4 bulanan, ada juga yang semesteran, ada juga yang tahunan. Walaupun biasanya yang lazimnya itu yang tahunan. Jadi di akhir tahun, bulan Desember per 31 Desember biasanya. Nah, karena soal yang kemarin kita bahas untuk top motor yang sudah kita kerjakan transaksinya, itu periode akuntansinya bulanan, jadi selama bulan April. Nah, berarti ketika sudah ada di tanggal terakhir di bulan April atau akhir bulan April, maka posisi kita sudah ada di akhir periode. Periodenya berarti periode bulanan, di akhir bulan. Nah, kalau sudah ada di akhir bulan, maka kita siap-siap harus merekap seluruh transaksi keuangan yang terakhir yang sudah ada di buku besar. Kita rekap datanya, disusun akun-akun yang sudah ada saldonya dibuat dalam bentuk daftar. Nah, daftar itu namanya neraca saldo. Neraca itu daftar, saldo itu ya saldo-saldo yang ada di buku besar. Nah, neraca saldo ini nanti sebagai data awal kita untuk membuat laporan keuangan. Jadi pada akhir periode itu kita dituntut untuk membuat laporan keuangan di sini nanti. Nanti kita akan bahas sampai di sini laporan keuangan. Data awalnya diperoleh dari neraca saldo. Nah, neraca saldo ini diperoleh datanya dari buku besar. Nah, buku besar yang sudah ada saldonya saja berarti. Kalau buku besar yang masih kosong tidak perlu dipindahkan ke neraca saldo ini. Nah, sekarang bentuk neraca saldonya seperti apa? Nah, bentuk neraca saldonya, sebentar. Nah, bentuk neraca saldonya seperti ini. Jadi, bentuknya bentuk daftar. Ini ada kolom nomor, ini kode akun. Terus ada nama akunnya. Ini di buku besarnya ada nih, nomor akun, ada kode akun, ada nama akunnya. Dan posisi saldonya, ada yang di debit dan ada yang di kredit. Jadi nanti buku besar yang sudah ada saldonya dipindahkan ke sini secara berurutan. Nanti sesuai dengan debit dan kreditnya. Nanti dijumlahkan debitnya dan sebelah kreditnya pun dijumlahkan. Nanti jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Seperti itu. Terakhir kalian sudah mengerjakan buku besar. Nih buku besar yang sudah kalian kerjakan kemarin sampai pertemuan yang terakhir kemarin nih. Ada buku besar yang sudah terisi. Nah, yang dimaksud dengan saldo itu contohnya kas nih, nama akunnya kas. Kodenya atau nomornya 111. Ini saldonya berarti yang paling ujung diambilnya. Yang paling ujung berarti saldonya di debit 10.450. Terus piutang nih yang ambilnya yang di ujung juga nih. 1.500 di debit berarti. Terus sewa dibayar di muka, nah yang disebut saldo itu yang ininya. Yang terakhir saja. Berikutnya ini kalian dilihatnya secara berurutan. Secara berurutan, asuransi dibayar di muka, ini saldonya 300.000. Berarti di debit posisinya. Harus dilihat debit dan kreditnya. Perlengkapan pun sama. Nih, sudah ada saldo di debit 250.000. Peralatan, nah yang diambil yang 2 jutanya, yang di debit berarti saldonya. Nanti dipindahkan ke neraca saldo. Nah, ada buku besar yang masih kosong nih. Akumulasi penyusutan masih kosong, ini tidak perlu dipindahkan ke neraca saldo. Lewat saja. Langsung ke hutang usaha. Di kredit saldonya 300.000. Di awas ini saldonya 300.000. Di kredit. Berikutnya hutang gaji pun masih kosong. Jadi dilewat saja. Sebab ini belum ada saldonya.
langsung ke modal Tuan Ahmad, dikredit 11.500.000 dan seterusnya sampai terakhir. Sampai di sini sudah disediakan beban penyusutan masih kosong, ikhtisar rugi laba pun masih kosong. Ini berarti tidak akan muncul di neraca saldo. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi buku besar yang sudah kalian isi. Sekarang bagaimana caranya mengisi neraca saldo? Jadi kalian perhatikan baik-baik, dibuka buku besarnya. Dan sekarang satu-satu secara berurutan, mulai dari buku besar kas dulu. Kita pindahkan ke neraca saldonya. Ada nama akun kas, ada nomornya, ini kodenya 111. Saldonya di debit 10.450. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana cara memindahkan ke neraca saldonya? Sekarang kita akan bahas. Ya, anak-anakku sekalian, ini adalah format neraca saldo yang terdiri dari kolom nomor ini kode akun, ada nama akun, dan ada kolom debit dan kolom kredit. Silahkan kalian catat format ini di buku catatan kalian sebagai tahap lanjutan dari buku besar yang sudah kalian kerjakan di pertemuan minggu kemarin. Nah, pada prinsipnya neraca saldo ini adalah rekapan dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Jadi kalau di buku besarnya belum ada saldo, masih kosong, tidak perlu dipindahkan ke sini. Jadi dilewat saja. Dipindahkannya secara berurutan dari mulai akun kas terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kalian perhatikan baik-baik buku besarnya. Buku besar yang pertama adalah nih, kas terlebih dahulu. Kas terlebih dahulu, nih kas. Kalian perhatikan saldo, yang namanya saldo itu yang ada di ujung. Nih, kas ini kodenya 111, saldonya di debit 10.250.000. Nah, angka di debit 10.250.000 ini nanti dipindahkan ke neraca saldo. Nah, seperti ini. Nomornya kita isi dengan 111, kodenya tadi nama akunnya kas, terus saldonya tadi di debit 10.250.000. Nah, berarti buku besar kas sudah kita pindahkan saldonya ke neraca saldo ini. Selanjutnya akun piutang usaha. Kodenya 112. Nah, saldonya nih yang ujung ini, berarti di debit saldonya 1.500.000. Pindahkan ke neraca saldo. Kita lanjutkan di baris berikutnya, kodenya 112, nama akunnya piutang usaha, tadi di debit saldonya. Nah, seperti itu. Selesai, berarti buku besar piutang usaha dipindahkan ke neraca saldo. Selanjutnya, yang di bawahnya sewa dibayar di muka, kodenya 113. Nah, kalau yang seperti ini langsung aja saldonya nih, yang ini 1.200.000 di debit. Pindahkan ke neraca saldo 113, nama akunnya sewa dibayar di muka, tadi di debit, maka di sini pun di debit. Jadi sekali lagi, kalau neraca saldo itu hanya untuk buku besar yang ada saldonya saja, yang masih kosong dilewat saja, sudah. Jadi tidak akan muncul di neraca saldo seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan, nama akunnya asuransi dibayar di muka 114 kodenya atau nomornya. Nah, saldonya di debit 450.000. Kita pindahkan ke neraca saldo 114, nama akunnya asuransi dibayar di muka, di debit 450.000. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi, perlengkapan. Kodenya 115. Nah, di debit ini saldonya 250.000. Pindahkan ke neraca saldo 115, nama akunnya perlengkapan, di debit berarti saldonya 250.000. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke buku besar yang sudah ada saldonya. Yang buku besar yang masih kosong dilewat saja. Nah, yang sudah ada peralatan bengkel 121. Nah, saldonya nih yang terakhir, angka yang terakhir di debit 2 juta. Jadi bukan yang 1.500.000 tapi yang terakhir 2 juta. Pindahkan ke neraca saldo 121, nama akunnya peralatan, di debit 2 juta, seperti itu. Nah, kalau akumulasi karena masih kosong lewat saja, langsung ke utang usaha. Nah, utang usaha saldonya di kredit nih 300.000, kodenya 201. Pindahkan ke sini langsung utang usaha, di debit saldonya di kredit tadi, berarti di kredit 300.000. Jadi saldonya sesuai dengan debit dan kreditnya di buku besar. Selanjutnya modal Tuan Ahmad, saldonya di kredit nih, kodenya 301.
11.500.000. Pindahkan ke neraca saldo. Nah, seperti itu. Di kredit modal Tuan Ahmad di kredit 11.500.000. Selanjutnya Pride kodenya 302, nih saldonya di debit 100.000. Pindahkan. Jadi kita pekerjaannya hanya memindahkan saja. 302 Pride Tuan Ahmad di debit 100.000. Nah, cari lagi buku besar yang sudah ada saldonya, langsung ke pendapatan jasa servis. Nah, pendapatan jasa servis kodenya 411, pendapatan nih. Di kredit saldonya 4.500.000. Pindahkan ke neraca saldo. 411 pendapatan di kredit 4.500.000. Selanjutnya, beban gaji di debit nih saldonya 300.000, kodenya 501. Pindahkan ke neraca saldo. 501 beban gaji, nah 300.000. Nah, cari lagi di buku besar yang sudah ada saldonya. Sekali lagi, buku besar yang masih kosong dilewat saja. Beban listrik kodenya 502 nih, yang udah ada saldonya, di debit 250. Pindahkan ke neraca saldo. 502 beban listrik di debit 250.000. Kalau kalian perhatikan, ini di buku besar yang lainnya masih kosong, jadi tidak ada lagi. Yang sudah ada saldonya hanya ini saja. Kalau sudah selesai seperti ini, maka di debit coba kalian jumlahkan. Nih, kalau dijumlahkan itu jumlahnya ada 16.300.000. Boleh dicek, dihitung lagi. Yang di kredit pun sama, kita jumlahkan. Sama jumlahnya 16.300.000. Nah, ini adalah hasil rekapan kita atas transaksi keuangan yang sumbernya dari buku besar. Tahapan terakhir yang sudah kita buat. Jadi kas saldonya ada 10.250.000, piutang atau tagihan ke pihak luar 1.500.000, dan seterusnya. Ini adalah data-data awal yang nanti kita akan gunakan untuk membuat laporan keuangan di akhir periode. Nah, per 30 April berarti periode akuntansinya bulanan. Di tiap akhir bulan kita akan membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu data awalnya dari sini. Seperti itu. Nah, bagaimana membuat laporan keuangannya? Nanti di pertemuan selanjutnya kita nanti akan bahas. Sebelum membuat laporan keuangan nanti akan ada tahapan sebelumnya lagi nanti. Demikian anak-anak sekalian, materi di pertemuan kita kali ini. Silahkan kalian catat saja di buku catatan dan kalian pahami, dicermati. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.